Pada kesempatan pertama ini, saya akan merangkum sebuah film yang berjudul The Uncle. Film ini mengisahkan tentang seorang gadis berusia 19 tahun yang mengalami cedera psikologis sehingga mengalami kelumpuhan akibat trauma di masa lalu, yang dimana dia ingin balas dendam atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan ibunya. Gimana kelanjutannya? Kupu-kupu di atas awan. Langsung saja ke filmnya kawan. Diawali dengan seorang gadis muda yang terbaring lemah tak berdaya di atas kasurnya. Dia bernama Ipse, seorang gadis remaja yatim piatu yang menderita kelumpuhan akibat mengalami trauma di masa kecilnya. Ipse dirawat oleh seorang wanita dari sebuah yayasan sosial, tapi bukannya merawat, perawat itu malah memperlakukan Ipse dengan kasar. Dan terkadang Ipse juga tidak dikasih makan. Tak lama kemudian, pacar si perawat datang, yang dimana dia juga adalah atasan si perawat tersebut. Mereka selalu berbuat mesum di sana, dan suara desahan si perawat itu membuat Ipse sangat terganggu. Pacar si perawat itu juga sering curi-curi pandang dan melecehkan tubuh Ipse, sehingga membuat Ipse sangat membenci mereka berdua. Singkat waktu, paman Ipse datang untuk memberitahu si perawat bahwa dia akan pergi keluar kota selama beberapa hari, dan pamannya meminta tolong kepada si perawat untuk menjaga Ipse selama dia pergi. Karena di film ini ada dua paman, paman Ipse yang ini kita sebut saja Pak Dejo. Oke, lanjut. Tiap malamnya Ipse hanya sendirian di rumah. Dia selalu diganggu oleh para remaja di sekitar rumahnya dengan cara memainkan laser dan meneriaki Ipse dengan sebutan Undertaker atau mayat hidup. Nani? Omae wa mou shindeiru. Saat Ipse tidur, dia selalu bermimpi mendengar suara bisikan seseorang. Dan terlihat ada seseorang yang masuk ke dalam rumah Ipse. Keesokan paginya, Ipse dikagetkan dengan kehadiran seorang pria yang sedang tidur di sampingnya. Ternyata orang itu adalah pamannya yang baru saja keluar dari penjara. Terlihat pamannya memperlakukan Ipse dengan seenaknya. Di sini kita mengetahui bahwa pamannya yang satu ini ternyata bisu, jadi kita sebut saja dia Amang Bisu. By the way, Amang itu sebutan paman dalam bahasa Banjar ya guys. Singkat cerita, Amang Bisu mengangkat tubuh Ipse untuk diajak makan, tapi karena Ipse lumpuh, dia tidak bisa duduk dengan benar dan selalu hampir terjatuh. Melihat itu pun Amang Bisu menjadi kesal. Kemudian dia melepaskan ikat pinggangnya, dan Amang Bisu mengikat Ipse ke kursi supaya Ipse bisa makan sendiri. Saat selesai makan, Amang Bisu kemudian memandikan Ipse. Tak lama kemudian si perawat pun datang. Di sana si perawat terlihat takut dengan Amang Bisu, karena dia tahu kalau Amang Bisu adalah seorang mantan narapidana. Malamnya terdengar suara benda jatuh dari kamar Ipse. Ternyata itu adalah salah satu remaja ampas yang sering mengganggu dan keluar masuk seenaknya ke kamar Ipse. Amang Bisu yang mendengar itu langsung bergegas menuju kamar Ipse. Di sana terlihat remaja itu sedang menggendong tubuh Ipse. Melihat hal itu, Amang Bisu yang menguasai teknik pernapasan musik itu pun dengan mudahnya menghajar remaja tersebut memakai gitar hingga tewas. Kemudian Amang Bisu menutup jendela kamar Ipse dengan menggunakan papan. Saat Ipse tidur, dia kembali bermimpi mendengar bisikan seseorang. Di lain sisi, Amang Bisu sedang menonton film hentai di ruang tamu dengan volume yang sangat keras, sehingga membuat Ipse terbangun. Ipse kemudian merangkak keluar untuk menyuruh Amang Bisu mematikan TV-nya. Tapi Amang Bisu tidak menghiraukannya. Ipse yang kesal kemudian mencoba untuk menuruni tangga, tapi dia malah terjatuh. Mengetahui itu, Amang Bisu tetap diam saja. Dengan penuh perjuangan, Ipse pun berhasil mematikan TV-nya, akan tetapi Ipse malah kebingungan saat ingin kembali ke kamarnya. Dengan terpaksa, malam itu Ipse harus tidur di lantai ruang tamu. Hari-hari pun berlalu, terlihat Amang Bisu yang dengan tulus merawat Ipse. Mulai dari menyajikan makanan, membuatkannya kursi roda, mencucikan pakaian, sampai menonton film dewasa bersama namun tanpa praktik langsung.
Ketulusan Amang Bisu membuat Ipse dapat merasakan sedikit kebahagiaan yang sekian lama tak pernah dia dapatkan. Suatu hari, Pak Dejo datang. Mereka sedang mendiskusikan tentang kelayakan Amang Bisu dalam merawat Ipse. Karena mereka beranggapan Amang Bisu adalah mantan narapidana. Pacar perawat itu kemudian menyarankan Pak Dejo untuk mengusir Amang Bisu karena dia takut terjadi apa-apa dengan Ipse. Si Paman Bisu hanya diam saja, dan kemudian dari dalam kamarnya Ipse mengatakan agar Amang Bisu jangan pergi meninggalkannya. 가지 마. Di malam harinya, ada seseorang polisi berkacamata yang mendatangi rumah Ipse. Di sana polisi itu menyuruh Amang Bisu untuk pergi dari kehidupan Ipse dan mengatakan yang sebenarnya kepada Ipse, bahwa si Paman Bisu lah yang telah membunuh dan memperkosa ibunya. Esok paginya sebelum Amang Bisu pergi meninggalkan Ipse, dia membuatkan makanan yang sangat banyak untuk Ipse. Kemudian Amang Bisu mengatakan kepada Ipse dengan menggunakan bahasa isyarat bahwa dialah yang telah memperkosa dan membunuh ibunya Ipse. Mengetahui hal itu tentu saja membuat Ipse sangat terpukul. Dan Amang Bisu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Ipse. Tapi sebelum pergi, dia meninggalkan selnya di gagang pintu kamar Ipse. Di malam harinya Pak Dejo mendatangi Ipse. Di sana dia bercerita bahwa ayah Ipse meninggal akibat kecelakaan dan sejak saat itu si Amang Bisulah yang merawat Ipse dan ibunya dengan tulus. Di sana dia mengungkapkan sebuah fakta bahwa yang telah memperkosa dan membunuh ibu Ipse adalah Pak Dejo itu sendiri dan teman-temannya yang dimana salah satu dari mereka adalah juga seorang polisi. Mereka hanya menjadikan si Amang Bisu kambing hitam dengan mengancam akan membunuh Ipse dan dirinya. Di sini juga terungkap tentang suara pria yang selalu terdengar dalam mimpi Ipse. Itu adalah suara Amang Bisu di masa lalu yang mencoba melindungi Ipse saat kejadian pemerkosaan ibunya. Mengetahui Amang Bisu sudah pergi, Pak Dejo kemudian ingin menyetubuhi Ipse. Di saat yang bersamaan, Amang Bisu datang untuk mengecek keadaan Ipse dengan berpura-pura mengambil selnya yang ketinggalan. Amang Bisu yang sudah lama memendam kekesalannya kemudian menggunakan skill ultinya dan menghajar Pak Dejo hingga tewas. Setelah mengetahui fakta yang sebenarnya, Ipse menjadi sangat terpukul dan dia berniat untuk mengakhiri hidupnya. Tapi aksinya itu digagalkan oleh Amang Bisu. Kemudian Ipse meminta Amang Bisu agar tidak meninggalkannya dan juga meminta untuk mengecat rambutnya. Saat mereka sedang makan, Ipse meminta bantuan kepada Amang Bisu untuk membalas dendam kepada orang-orang yang selama ini telah membuatnya sengsara. Diawali dari si perawat yang diancam akan dibunuh jika tidak menuruti keinginan mereka. Dia menyuruh perawat itu menjebak seseorang kakek tua yang ikut andil dalam kasus ibunya dulu. Dan aksi mereka pun berhasil menewaskan si kakek Sugiono tersebut. Keesokan harinya, si perawat ini disuruh untuk memakan terong geprek milik pacarnya di depan mereka. Awalnya si perawat itu menolak, tapi saat diancam dia pun dengan terpaksa menurutinya. Selanjutnya mereka menjebak para remaja yang sering mengganggu Ipse setiap malam. Mereka memancing para remaja itu untuk masuk ke rumah Ipse. Dan Amang Bisu yang dibekali skill bermain FF solo versus squad kemudian menghajar para remaja itu dengan brutal hingga modar. Keesokan malamnya, tibalah pembalasan terakhir mereka. Mereka sedang menjebak si polisi berkacamata yang selama ini menutupi kasus ibunya. 사유씨, 김 과장님. Merasa ada yang tidak beres, polisi itu bersiap mengambil pistolnya. Tapi dengan sigap Amang Bisu berhasil merampas pistolnya dan langsung menembak polisi itu dengan membabi buta. Setelah dendam mereka terbalas, Amang Bisu kemudian memilih untuk bunuh diri. Saat sedang sekarat, Amang Bisu itu berusaha mengucapkan sesuatu kepada Ipse. What? Yang begitu mencengangkannya, ternyata selama ini Ipse tidak lumpuh. Dia hanya tersugesti oleh perkataan pamannya saat kejadian di masa lalu. Film pun diakhiri dengan sebuah kalimat yang keluar dari mulut Ipse. Dan film pun berakhir.
Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan nonton hentai sendirian. Coba kencangkan volume, siapa tahu ada ponakan atau tetangga yang join nonbar. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa.